Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa membuat video singkat ini agar bisa sekiranya bermanfaat untuk yang melihat dan menontonnya. Selawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muflis Sinalahuddin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjurusan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menginformasikan atau menyampaikan suatu informasi yang berkenaan dengan hikmah di dalam pandemi COVID-19 sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau biasa disebut dengan konselor kepada seorang klien, yakni seseorang individu, untuk mengentaskan suatu masalah yang dialami klien tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari bimbingan dan konseling. Sekarang kita akan memasuki tentang penjelasan hikmah dan COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hikmah. Hikmah adalah suatu pengertian atau perhatian yang dalam mengenai orang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Hikmah secara Islam adalah segala sesuatu yang dapat memberikan pelajaran, yang memerintahkan kepada segala perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang jelek. Dan sini saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19. COVID-19 singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Cina, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umumnya adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Cara pencegahan COVID-19 ada beberapa, yaitu yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, cuci tangan secara teratur, sabun dan air mengalir atau bersihkan dengan hand sanitizer. Yang ketiga, pertahankan jarak minimal 1 meter antara kamu dengan orang yang batuk dan bersin. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Dan yang kelima, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang keenam, tetap di rumah jika tidak sehat. Yang ketujuh, olahraga dan berjemur selama 15 menit setiap hari. Yang kedelapan, jauhi dari kerumunan orang-orang banyak. Itulah cara pencegahan penularan COVID-19. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah di dalam pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Yang pertama adalah, di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi yang menjunjung pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan
dalam bidang teknologi pembelajaran, penguasaan siswa maupun guru tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home atau disingkat WFH, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Hikmah yang kedua dalam pandemi sekarang adalah lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di dalam keluarga, bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak adalah kewajiban yang utama dan paling utama. Yang ketiga adalah kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Dalam kondisi biasa, anak-anak kurang mendapatkan perhatian orang tua karena kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan atau berusaha. Namun dengan work from home, orang tua dapat menemani anak-anak dan bersama di rumah dalam waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih, bijak pada saat batuk dan bersin, serta adanya kerja bakti membersihkan rumah dan lingkungan serta menyemprotkan disinfektan di lingkungan. Yang terakhir, hikmah di dalam pandemi COVID-19 yaitu adanya kesadaran diri masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Banyak orang tua selama home learning merasa kesulitan mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Mereka ingin segera kondisi normal sehingga anak-anaknya bisa kembali ke sekolah dan belajar di sekolah. Demikian pula dengan anak-anak yang merasa belajar di sekolah lebih menyenangkan karena bisa bertemu dengan kawan-kawan dan guru dan lingkungan yang lebih luas. Baiklah, itu beberapa penjelasan dari saya tentang hikmah dari pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat geger, seluruh dunia dibikin heboh oleh virus corona. Ketahuilah, sebagai seorang mukmin sejati, kita wajib meyakini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, di dasar lautan maupun di dalam perut bumi, tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilmuinya, Allah mencatatnya dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, dan Allah menghendakinya terjadi, dan Allah menciptakannya. Allah yang menciptakan virus tersebut, makhluk kecil tersebut. Dan Allah berbuat seperti itu atas dasar hikmah yang agung. Ada sebagian hikmah yang bisa kita ketahui oleh sebagian hamba, dan masih banyak sekali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala selalu baik, tidak ada yang tercela, karena mengandung hikmah yang maha sempurna. Allah berbuat atas dasar hikmahnya yang maha bijak, maha sempurna, dan maha adil. Allah tidak ditanya, saking sempurna dan saking bijaknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Saking sempurnanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu lagi ditanya tentang apa yang dia perbuat. Bahkan kitalah para hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita perbuat. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala
menciptakan makhluk kecil yang bernama corona ini, COVID-19 kata para ahli, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan, renungkan, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu hal yang besar untuk menjadikan dunia ini goncang dan heboh. Tidak perlu hal yang besar untuk menggegerkan dunia ini. Cukup dengan makhluk kecil yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop elektron yang canggih dengan pembesaran sekian ratus ribu kali. Cukup dengan makhluk kecil seperti itu, Allah mampu menggegerkan dunia ini. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini menyadarkan kita betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa agung, betapa besar, betapa perkasa dan dikdayanya Allah Subhanahu wa taala di atas segenap makhluknya. Dan seharusnya ini semakin mendorong kita untuk tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita kembali kepadanya tabaraka wa taala. Ingat, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita tidur. Wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat memohon keselamatan dari Allah kecuali kepada Allah sendiri. Ketika kita kedatangan musuh, seorang makhluk atau binatang buas atau segala hal yang menakutkan kita, kita berlari dari makhluk tersebut, ya, mencari pertolongan. Namun tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepadanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keselamatan, tidak ada tempat berlindung dari Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada makhluk, kita berlari dari makhluk tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa taala selain kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Al-Latif Al-Khabir yang maha halus, maha lembut, maha mengetahui perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang kecil. Ya, termasuk virus ini. Allah mengetahui berapa jumlahnya sekarang yang menyebar di muka bumi ini. Allah tahu berapa jumlahnya. Di mana dia berada, bagaimana dia menyebar, kepada siapa dia menimpa. Allah tahu dengan detail. Karena dialah yang menciptakannya, maka kita kembali memohon perlindungan dari wabah penyakit ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua hambanya agar kita berlindung dari segala sesuatu yang memudaratkan, perkara-perkara yang samar, halus, yang tidak kasat mata, yang bisa memudaratkan kita. Yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya yang tidak nampak, dari keburukan segala sesuatu yang bisa memudaratkan yang tidak nampak di kegelapan malam, ya. Kejahatan sihir yang tidak kasat mata, termasuk juga kejahatan orang-orang yang hasad, dan ini juga tidak nampak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan virus yang kecil ini, tidak nampak. Maka Allah ingin menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan kita dari hal yang samar, hal memudaratkan yang samar seperti ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja disyariatkan bagi kita untuk melakukan ikhtiar, ya, usaha untuk menyelamatkan diri, ya, dari hal-hal yang seperti ini. Namun ingat, hati kita harus total bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita boleh berikhtiar, namun hati kita hanya bergantung dan mengharapkan keselamatan
dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.